Salam, dengan saya Nuris. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang saya ketahui dari salah satu mata kuliah yang saya pelajari di UNSI ya, atau Universitas Cyber Asia, yaitu materi tentang cloud computing. Eh, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait apa itu cloud computing dalam konteks sistem informasi operasi. Terkait dengan pengertian cloud computing, ya. Cloud computing adalah model komputasi yang menyediakan akses on demand melalui internet terhadap sejumlah besar sumber daya komputasi, seperti server, storage, database, uh, network, jaringan, jaringan software, dan lainnya. Sumber daya ini dikelola oleh penyedia layanan cloud dan disediakan kepada pengguna menggunakan model pembayaran berdasarkan penggunaan. Secara umum, terdapat tiga jenis layanan utama dari layanan cloud, yaitu yang pertama adalah infrastruktur as a service atau IaaS, yang menyediakan infrastruktur IT virtual seperti server, storage, dan jaringan yang bisa kita atur atau kita kendalikan melalui internet. Yang kedua adalah platform as a service. Ini adalah layanan yang menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi. Yang ketiga adalah software as a service, yaitu menyediakan perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet. Mungkin sebagai contoh, aplikasi yang software yang sering kita gunakan untuk saat ini yaitu uh, Google Drive. Itu merupakan salah satu contoh dari software as a service. Jadi dalam melakukan deploy virtual machine di cloud, itu pengguna dapat menggunakan sistem operasi yang ingin digunakan dan sesuai kebutuhan. Baik itu sistem operasi berbasis Windows, seperti Windows Server, maupun sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Contohnya seperti Ubuntu, OS, dan yang lain. Jadi sebagian besar sistem operasi yang biasa digunakan di server on-premise atau server fisik itu sebagian besar tersedia di layanan cloud. Terkait dengan arsitektur sistem operasi di cloud sendiri, itu secara konsep virtual machine yang dijalankan itu menggunakan software hypervisor, sehingga memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu host fisik, atau mungkin bisa disebut virtualisasi dan containerisasi. Contoh dari hypervisor diantaranya adalah VMware, Hyper-V, dan KVM. Sistem operasi di cloud bertugas untuk mengelola sumber daya dan menyediakan lingkungan bagi aplikasi yang berjalan di cloud. Berbicara tentang keamanan sistem operasi di cloud, memiliki istilah share responsibility, tanggung jawab terkait dengan infrastruktur yang digunakan itu. Pembagian Terdapat pembagian tanggung jawab. Jadi provider layanan cloud itu memastikan keamanan fisik dari uh, seperti perangkat kerasnya, keamanan infrastruktur fisiknya, keamanan jaringan, patch, dan pembaruan software. Jadi pengguna tinggal menggunakan saja, sedangkan pengguna bertanggung jawab terhadap manajemen sistem operasi, keamanan aplikasi yang dihosting di server cloud, keamanan data, manajemen identitas dan akses, serta konfigurasi keamanan seperti firewall. Ini menjadi tanggung jawab dari pengguna.
Salah satu yang menjadi keunggulan dari cloud computing adalah kemampuannya untuk menambah atau mengurangi sumber daya yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan dalam hitungan menit saja. Selain itu, server cloud dapat diatur untuk beradaptasi dengan perubahan beban kerja atau bersifat elastis, memastikan performa optimal dan penggunaan sumber daya yang efektif. Kemudian terkait cara penggunaan atau mungkin eh, bentuk penerapan dari layanan cloud itu bisa diintegrasikan eh, dengan berbagai cara. Seperti kita ketahui, penyedia layanan cloud ini ada cukup banyak. Jika kita sebut yang mungkin paling memiliki pengguna terbesarnya, itu ada Amazon Web Service, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, dan lainnya masih banyak juga. Jadi sistem dari cloud computing memungkinkan untuk melakukan integrasi antar provider cloud. Jadi sebagai gambarannya kita bisa melakukan deploy aplikasinya di AWS, sedangkan kemudian database berada di Google Cloud. Atau kita mungkin menyiapkan aplikasi backup begitu, atau menerapkan load balance. Jadi kita melakukan instalasi di AWS dan Google Cloud atau Microsoft Azure. Ketika terjadi kendala di salah satu server, maka aplikasi tetap bisa diakses karena mengarah ke lokasi server backupnya. Selain antar cloud itu juga terdapat konsep hybrid infrastructure, yaitu integrasi layanan cloud dengan server on-premise. Ini biasanya dibutuhkan jika ada kebutuhan SOP yang ketat terkait database, jadi yang mengharuskan database berada di server fisik milik perusahaan atau instansi tertentu. Jadi aplikasi di cloud, database bisa di server on-premise. Kemudian salah satu contoh pemanfaatan cloud computing adalah sebagai berikut. Misalkan sebuah perusahaan startup itu biasa seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu SDM maupun finansial. Membangun infrastruktur fisik bisa menjadi sebuah hal yang cukup berat untuk dilakukan. Namun dengan adanya cloud computing, biaya awal dapat jauh lebih rendah. Karena kembali lagi konsep yang dibawa adalah bayar sesuai penggunaan. Jadi sebuah startup ini ketika memulai bisnisnya itu bisa memulai dengan sumber daya yang rendah. Ketika bisnisnya tadi menjadi semakin besar, maka tinggal ditingkatkan saja. Hal itu memungkinkan karena sifat cloud tadi yang fleksibel dan elastis. Selain itu, tidak ada kekhawatiran terkait pengelolaan server fisik, karena itu menjadi tanggung jawab penyedia layanan cloud. Jadi kita tidak perlu menyediakan SDM untuk melakukan maintenance terhadap server, uh, ataupun khawatir terkait gangguan pemadaman listrik misalnya, karena itu sudah ada yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dengan begitu, startup dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan bisnis yang dijalankan. Eh, Sebagai penutup mungkin cloud computing menawarkan banyak manfaat, termasuk efisiensi biaya, fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas. Ya, sistem operasi memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya cloud ini. Sebagai orang yang menekuni bidang sistem informasi ataupun informatika, mempelajari cloud bisa menjadi bekal yang cukup, bukan cukup tapi sangat bermanfaat di masa mendatang, karena juga melihat tren tentunya cloud computing semakin menjadi pilihan seperti itu. Mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan terkait cloud computing.
Mungkin tambahan adalah para penyedia layanan cloud biasanya menyediakan sertifikasi untuk sebagai bentuk individu tersebut menguasai tentang teknologi cloud seperti itu menjadi salah satu yang uh, bisa dicoba untuk diikuti agar kompetensi kita semakin diakui di bidang cloud computing. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat